Sekarang ini kita sedang membuat campuran untuk penaburan dolomit. Jadi nanti akan kita taburkan di bedengan setelah pembentukan bedengan kasar ya. Di sini kita menggunakan dolomit sebanyak 10 sak atau 500 kg. Kemudian akan kita campurkan dengan 200 kg pupuk kandang dan 2 kg deterjen serbuk. Tujuannya yang pertama ya, sahabat dan rekan tani sudah pasti tahulah, dolomit untuk membantu dalam mendongkrak pH, kemudian pupuk kandang untuk membantu mendinginkan serta tambahan bahan organik di bedengan. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah deterjen serbuk, kenapa kok dicampurkan? Mengingat ini kan musim penghujan dan lahan yang mau kita tanami cabai itu kan merupakan lahan sawah, sehingga pastinya sangat bajek atau terlalu lembek dan basah, yang dipastikan pH-nya juga rendah. Karena itu dengan pencampuran deterjen diharapkan nanti lebih bisa mendongkrak kenaikan pH secara drastis ya. Mengingat dengan penambahan deterjen tadi dipastikan akan memacu proses oksidasi reduksi, khususnya reduksi ion-ion hidrogen, sehingga ion hidrogen tadi akan lebih terikat oleh oksigen yang pada akhirnya akan membantu menaikkan pH dari lahan. Apalagi ini dengan tambahan pupuk kandang, supaya nanti pupuk kandang yang ditaburkan itu bisa langsung bereaksi dan tidak menimbulkan penurunan pH. Karena bagaimanapun yang namanya pupuk ataupun bahan yang kita taburkan dan mengandung nitrogen pastinya akan berperan dalam penurunan pH. Ini lapisan kedua, dolomitnya 4 sak ya, 200 kilo, baru pupuk kandangnya 1 sak. Jadi tadi pada waktu kita tuang dolomit 3 sak, terus kita tambahkan pupuk kandang 1 sak dan ditambahkan daya 1 kilo. Kemudian lapisan kedua, dolomitnya 4 sak, pupuk kandangnya 1 sak dan dayanya 1 kilo. Baru nanti untuk lapisan terakhir, dolomitnya 3 sak, kemudian pupuk kandangnya 2 sak. Setelah itu baru diaduk merata. Kita tuang secara berlapis supaya nanti pencampurannya lebih mudah dan lebih homogen atau merata, sehingga nanti pembagian di setiap bedengan saat penaburan itu komposisinya relatif konstan dan seragam. Campuran deterjen juga diharapkan nanti bisa membantu dalam menaikkan suhu di bedengan, sehingga dengan kenaikan suhu tersebut akan memacu proses kimiawi tanah yang pada akhirnya akan mempercepat pendinginan bedengan. Ditambah lagi dari sifat oksidator deterjen yang sangat luar biasa aktif, sehingga akan terjadi reaktivitas oksigen dengan hidrogen yang pada akhirnya akan memberikan efek pada pembentukan pori-pori tanah ataupun porositas tanah, karena adanya desakan pengeluaran gas dari dalam tanah akibat reaksi oksidasi reduksi. Pengeluaran gas-gas tersebut akan menciptakan rongga-rongga atau jalur keluarnya gas dari tanah ke udara, yang pada akhirnya akan menciptakan lubang-lubang kapiler kecil yang nantinya bisa berperan dalam proses penggemburan dan peningkatan porositas daripada bedengan.
karena kebetulan lahan kami ini merupakan bekas lahan sawah yang baru saja siap ditanami padi, sehingga kondisinya selalu basah. Karena kita niatnya untuk menanam cabai merah, maka bedengan kita buat dengan cara disekop. Kali ini kan baru satu kali sekop, nanti akan diulang pendalaman parit atau sekopan yang kedua, dan kita buat nanti bedengannya itu lebih tinggi daripada tinggi galengan. Karena ini kan bakal musim penghujan, apabila nanti terjadi banyak genangan air, maka air tersebut akan lebih mudah untuk dibuang atau keluar dari lahan. Agar kondisi air di lahan itu akan selalu sejajar permukaannya dengan tinggi galengan, dan otomatis tidak sampai menggenangi perakaran tanaman cabai, mengingat tanaman cabai ini kan sangat rentan kalau tergenang oleh air. Di samping itu, tanah-tanah yang sudah kita gali dengan skop dan kita naikkan ke atas bedengan, pada umumnya dengan kondisi lahan sawah yang lembab masih banyak terkandung senyawa-senyawa kimia yang berupa gas ataupun senyawa organik lain yang bisa saja belum matang, sehingga pada saat kita naikkan harus segera kita normalkan. Dan untuk menetralkan atau menormalkan tanah-tanah tadi yang bisa jadi banyak sisa-sisa bekas proses dekomposisi yang tidak sempurna, sehingga gas-gas baik itu nitrit, metana ataupun amonia bisa segera terbuang dengan proses pemanasan matahari. Dan untuk mempercepat proses dekomposisi tadi agar bisa segera matang dan dingin, maka kita nanti akan berlakukan treatment dengan menggunakan topes AS dan saka andalan, sehingga pada saat nanti kita pindah tanam, senyawa-senyawa kimia tadi sudah menguap atau sudah normal, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman pasca kita pindah tanamkan. Kejadian seperti ini kan sering yang terjadi pada tanaman kita, di mana kita terlalu buru-buru dalam pengelolaan tanah, sehingga begitu kita pindah tanamkan, banyak tanaman kita itu yang layu atau mengering seperti terbakar dan lain-lain. Dan itu kebanyakan akibat lahan yang belum dingin, karena masih banyak mengandung zat-zat kimia ataupun gas-gas lainnya dari hasil dekomposisi atau residu-residu lainnya di dalam tanah yang belum kita normalkan atau kita netralkan. Dan untuk penyemprotan bedengan seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan saka sebanyak 3 tutupnya atau 75 cc per tangki 16 liter. Kemudian kita tambahkan topes AS dengan dosis 6 tutup atau 150 cc per tangki 16 liter. Larutan ini kita semprotkan di atas permukaan bedengan secara merata agar semua proses seperti yang saya jelaskan tadi bisa berjalan lebih cepat dan lebih sempurna.